peta di atas kertas. Kalau di atas kertas, maka yang menang adalah yang pro angket. Harusnya begitu. Nah, yang jadi masalah adalah saya pribadi sebenarnya was-was dengan PDIP. Ini PDIP ini, kau yang memulai, apakah dia juga yang akan mengakhirinya? kita tidak tahu ya. Mudah sekali sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kecurangan tersebut kita buktikan. Mudah, asal hati nurani mau membuka diri. Tapi kalau sudah sekedar membebani pemohon dengan bukti-bukti yang minta buktinya TSM dan lain sebagainya. Padahal kita tahu Presiden Jokowi sudah cawe-cawe dalam proses berpemilu ini. Kita udah tahu semualah. State aparatus digerakkan, financial resources digerakkan, fasilitas negara digerakkan. Udahlah, semua orang udah tahu itu. Seperti kata Anies misalnya, jangan takut menjadi oposisi. Mau seumur hidup jadi oposisi nggak apa-apa juga. Faisal Basri membuktikan bahwa dirinya menjadi oposisi seumur hidup nggak ada masalah. Yang paling penting adalah kita yakin bahwa rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu. Yang kedua, kita harus punya kemampuan spesifik sehingga kita tidak gampang dimatikan. Makanya saya katakan, kalau mau mematikan orang kayak saya ya bunuhlah demokrasi, mati kita semua ya. Tetapi semakin demokrasi dibunuh, maka semakin orang akan bersuara. Tidak mati juga akhirnya. Tetap akan ada keberanian untuk bersuara. Dan bukan tidak mungkin suara yang tertindas itu akan menjadi suara pemenang suatu saat. Kalau pemilu curang, penjahat yang akan berkuasa. Bang Yusril juga ngomong. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Yang kita minta apa? Keyakinan dari hakim konstitusi, sebagaimana pernah dikatakan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, Bang Yusril, tahun 2014 ketika menjadi ahli buat Prabowo mengatakan, kalau ditemukan pelanggaran konstitusi, tidak tertutup kemungkinan hakim-hakim MK untuk membatalkan pemilu sebagaimana yang terjadi di Thailand. Saya ingat betul itu Bang Yusril. Bang Yusril juga yang ngomong di Twitter, ya, kalau pemilu curang, penjahat yang akan berkuasa. Bang Yusril juga ngomong, penjahat dan koruptor. Jadi maksud saya, udahlah kasihlah room kepada rakyat ini. Tidak semuanya orang itu berpikir jabatan, uang. Tidak semua. Banyak orang yang menggunakan hati nuraninya. Oke lah, kalau Anda terkait dengan paslon 01 dan 03, Anda mungkin bicara kepentingan. Paslon 01 berharap 2 putaran, 03 sama 2 putaran juga. Tapi kalau kita kembalikan kepada mereka-mereka, misalnya guru besar, orang seperti Kang EF dan lain sebagainya, banyak kok yang bicara tentang hati nurani. Banyak kok mau melihat bangsa ini lebih baik. Dan saya terus terang, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang memenangkan pertarungan pemilu dengan cara curang. Haram hukumnya. Karena itu pertanggungjawaban dunia akhirat. Saya kira Bang Yusril juga ke sana juga sebagai partai kanan luar, partai bulan bintang. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang, dengan cara membayar, dengan cara mengakali sirekap, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya.
Karena itu, kalau kita melawan hari ini adalah perlawanan konstitusional. Bukan perlawanan inkonstitusional. Dan mudah-mudahan forum ILC ini menjadi satu forum untuk mengabarkan bahwa kita masih bisa bersuara dan terus melawan kecurangan. Dan kita tidak melawan orang, kita melawan sebuah fenomena, kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, masih teka-teki soal angket ya. Apakah angket jadi atau tidak? Kalau kita lihat misalnya, coba ini ada berita dari CNN. Peta partai pendukung dan penolak hak angket kecurangan pemilu di DPR. Jakarta, CNN Indonesia, wacana hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 di DPR terus bergulir. Rencana ini pertama kali dihembuskan Capres nomor urut 3 sekaligus politikus PDIP Ganjar Pranowo. Gayung pun mulai bersambut dari parpol pengusung Ganjar Mahfud. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan setuju dengan pengajuan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Jarod menilai interpelasi dan hak angket adalah hak setiap anggota dewan, bisa digunakan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari pemerintah dan penyelenggara pemilu. Senada Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi alias Romi mengatakan P3 ikut mendukung usul hak angket di DPR. Tak hanya dari internal koalisi Ganjar Mahfud, dukungan juga hadir dari 3 partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yaitu PKB, Nasdem, dan PKS. Ketiga sekjen parpol sempat menggelar pertemuan di Nasdem Tower tanggal 22 Februari lalu ya. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim usai pertemuan menegaskan 3 parpol sepakat mendukung hak angket. Terbaru calon wakil presiden nomor urut 1 sekaligus ketua umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memastikan 3 parpol koalisi pengusungnya akan mengajukan hak angket kecurangan pemilu 2024. Koalisi parpol pengusung Amin siap, solid dan akan mengajukan, kata Caimin di sebuah restoran di kawasan Sunter. Jumat ya, 1 Maret. Saat ini jumlah kursi yang ada di DPR sebanyak 575 kursi dari 9 partai politik. Bila ditotal, fraksi yang mendukung wacana hak angket hingga saat ini mencapai 314. Rinciannya 128 milik PDIP, 59 Nasdem, 58 PKB, 50 PKS, dan 19 P3. Selain pihak yang menolak wacana hak angket, hadir dari koalisi pengusung Prabowo Gibran di parlemen, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai usulan hak angket tak diperlukan. Ketua Umum Demokrat AHY menilai hak angket di DPR guna mengusut kecurangan pemilu belum urgent. Artinya fraksi yang menolak hak angket ini mencapai 261. Rinciannya 85 milik Golkar, 78 Gerindra, 54 Demokrat, 44 PAN. Jika sesuai rencana, hak angket baru bisa digulirkan pada pembukaan masa sidang DPR pada 5 Maret. Hak angket paling sedikit harus diusulkan 25 anggota dewan yang berasal dari lebih dari 1 fraksi. Itu ya saudara sekalian, kalau kita bicara peta di atas kertas. Kalau di atas kertas, maka yang menang adalah yang pro angket. Harusnya begitu. Nah, yang jadi masalah adalah saya pribadi sebenarnya was-was dengan PDIP. Ini PDIP ini, kau yang memulai, apakah dia juga yang akan mengakhirinya? kita tidak tahu ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi theoretically hak angket ini bisa berjalan kalau seandainya partai-partainya komit. Tetapi kalau partainya tidak komit, nauzubillah min zalik ya. Jadi sudah di atas kertas. Nah sekarang kita tahu bahwa kubu 02, kubu pemerintah itu sedang bergerilya untuk mengumpulkan, menolak hak angket. Mengumpulkan juga pakar-pakar hukum tata negara yang menolak hak angket ya. Mulai dari Yusril Iza Mahendra, Jimli As-Sidiki, Margarito Kamis, what else? Siapa lagi yang kemudian
mau dukung pemerintah ya, mau dukung bahwa hak angket tidak perlu. Kita tahu bahwa DPR sering masuk angin, yaitu fenomena DPR. Kita tidak bisa berharap banyak. Tapi sama seperti kita berharap dengan MK, walaupun kita tidak percaya dengan MK dan kita tidak percaya dengan DPR, ya tetap saja kita membutuhkan mekanisme konstitusional yang disediakan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain parlemen jalanan, kan tidak mungkin kita kemudian sekedar mengandalkan parlemen jalanan. Tetap ada institusi yang diberi kewenangan untuk memutuskan. Nah, hak angket ya mau kita suka tidak suka dengan DPR, ya yang memutuskan hak angket itu adalah ya DPR sendiri ya, dengan 25 anggota. Nanti dibentuk panitia angket 30 orang bekerja selama 60 hari. Untung bisa lebih cepat dan nanti akan membuktikan bahwa kecurangan memang terjadi. Mudah sekali sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kecurangan tersebut kita buktikan. Mudah, asal hati nurani mau membuka diri. Tapi kalau sudah sekedar membebani pemohon dengan bukti-bukti yang minta buktinya TSM dan lain sebagainya. Padahal kita tahu Presiden Jokowi sudah cawe-cawe dalam proses berpemilu ini. Kita udah tahu semualah. State aparatus digerakkan, financial resources digerakkan, fasilitas negara digerakkan. Udahlah, semua orang udah tahu itu. Kemudian Presiden Jokowi mengambil keputusan yang menguntungkan salah satu paslon dan merugikan paslon yang lain. Apa? Mengumpulkan kepala desa atau aparat desa misalnya. Keputusan membagikan bansos dengan mengurangi jatah kementerian dan lembaga 5% dipotong dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan ini dilakukan secara masif, well planned, ya, sistematis. Jadi sobat era sekalian, kalau kita mau sedikit saja membuka diri dan jujur, kita paham bahwa terjadi kecurangan yang luar biasa dalam proses berpemilu ini. Belum lagi kecurangan-kecurangan lainnya. Jadi kalau kecurangan itu satu, yang paling tidak bisa ditolerir adalah intimidasi. Karena intimidasi membuat pemilu tidak akan bebas. Yang kedua, penggunaan fasilitas negara. Yang ketiga, penggunaan yang namanya state apparatus, baik sipil maupun militer. Berikutnya ada lagi penggunaan financial resources negara. Apalagi ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Itu juga menjadi masalah. Keputusan dari penyelenggara negara yang menguntungkan salah satu paslon dan tidak menguntungkan paslon yang lain. Money politics, kemudian penggelembungan suara, kemudian pemalsuan data C hasil, kemudian penggunaan teknologi yang menguntungkan paslon. Banyak kecurangan-kecurangan yang bisa kita temukan dan itu kasat mata. Tetapi kalau seandainya itu cuma dianggap serpihan-serpihan yang tidak mempengaruhi hasil pemilu, tunggulah pertanggungjawabannya di akhirat kelak ya bagi hakim-hakim yang berpandangan demikian. Kalau Anda mau menyidangkan kasus seperti ini, pertama Anda berani dulu. Tidak takut kehilangan jabatan, tidak takut kehilangan keuangan, bahkan tidak takut kehilangannya. Tapi kalau takut semua ya susah kita ya. Dan terus terang saja ya, potensi bocornya di mana? Potensi bocor yang paling lemah adalah P3. Kalau P3 kemudian tidak mau ikut, maka 19 kursi protol. Saya dengar Romahur Muzi kekeh untuk ikut di sini. Tapi kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Karena kebetulan Romahur Muzi mungkin tidak ada masalah lagi setelah sempat mendekam di jeruji besi gara-gara. Kemudian bagaimana dengan berikutnya lagi yang gampang masuk angin PDIP bahkan. Walaupun PDIP pelontarnya, tapi Bu Mega sepertinya ya masih hitung-hitungan. Karena di legislatif PDIP menang soalnya. Yusril di ILC ngancam. Angket akan mengangket diri Anda sendiri. Ya enggak juga, angket kan bisa dibatasi untuk angket pilpres saja. Kok angket ininya tidak dilakukan legislatif? Ya kalau mau lakukan ya yang lain aja. Kan tidak setiap usulan itu harus semuanya. Jadi 25 orang dari koalisi perubahan angket pilpres. Pemerintah angket pilek, ya sudah. Kan begitu saja. Kalau angket salahnya nggak diterima ya sudah. Berarti nggak diterima. Yang diterima cuma angket pilpres. Karena kebutuhan kita pilpres. Kita nggak terlalu peduli yang namanya legislatif. Nanti legislatifnya diperbaiki nantilah. Yang kita harus perbaiki itu pilpres duluan. Karena kita mencari primus inter pares. Kan begitu. Kalau kubu mayoritasnya yang cuma angket pilpres, ya cuma angket pilpres jadinya. Jadi angket satunya tidak perlu dijalankan. Jadi tidak semua angket harus dijalankan. Ya, jadi kita jangan terjebak pemikiran hukum para pakar hukum tata negara yang seolah-olah bijak padahal sesungguhnya menjadi centeng dari pemerintahan ya, centeng dari kekuasaan hari ini ya, karena memang tergiur uang dan jabatan atau kenyamanan hidup ya.
Yang kita butuhkan hanya demokrasi. Nah, kalau mau matikan orang kayak saya sama AF Saifullah Fatah atau orang-orang lainnya yang suka bersuara, matikan aja demokrasinya. Kalau demokrasi mati, ya orang kayak kita mati juga. Tetapi tetap kita akan bersuara. Jauh sekali ya, cuman berpikir dapat kue. Yang mengukur orang dari uang dan kekuasaan. Dalam berjuang itu, kita tidak usah pikirkan akan sukses atau tidak. Kenapa begitu? Karena nilai perjuangan itu di perjuangan itu sendiri. Soal hasil ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting ya, yang Maha Kuasa tahu kita berpihak di mana. Kita tidak pernah berpihak pada kecurangan. Kita tidak pernah mau diajak untuk berbuat curang. Kita tidak pernah mau diajak menjadi bagian dari pemimpin curang. Nah, itu keberpihakan. Kalau cuma sekadar melipir ke yang menang gampang sekali. Saya punya ilmu dan saya punya media ya. Tinggal ngelipir dikit membela 02 selesai hidup kita. Tapi bukan itu yang kita cari ya. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Rezeki Allah yang menentukan, bukan manusia yang menentukan. Jabatan, apalah artinya jabatan? Semakin Anda menjabat dan semakin Anda tidak amanah atau menumpuk kekayaan karena jabatan, seperti itu. Ada menteri yang fee tambangnya 25 miliar. Anda pikir bahagia dia? Kalau mati mendadak langsung dia malaikat langsung bertanya ya, apa yang Anda lakukan ketika Anda menjadi pejabat ya. Jadi banyak orang yang gak berpikir kan, menumpuk harta kekayaan. Bagaimana menjadi orang yang lurus. Jadi kalau orang datang dengan kemewahannya, kita datang dengan ketulusannya. Saya tahu aktivis-aktivis hari ini kan akan membanggakan bahwa dia orang berhasil. Ya, ketika datang talk show di televisi dengan mobil-mobil mewah, dengan pakaian-pakaian mewah, dengan pameran harta kekayaan seolah-olah dia orang yang berhasil. Nah, kalau kita gentar dengan pameran itu, maka kita akan kalah. Jadi kita tetap istiqomah, lurus. Tapi kita tidak boleh juga menjadi orang yang miskin, yang tidak bisa apa-apa sehingga ngiler kita melihat kemewahan yang dipamerkan orang-orang yang tengah berkuasa atau tengah menikmati kekuasaan atau tengah bernegosiasi dengan kekuasaan. Ya, seperti teman saya itulah. Yang selalu bangga dengan hartanya kan. Kalau debat selalu mengatakan saya lebih kaya dari Anda dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kalah dengan orang seperti itu, maka mentally kita buruk sekali kita. Tapi kita tidak boleh juga miskin. Ya, tidak kaya tidak apa-apa, tetapi tidak boleh bermental miskin. Itu yang harus kita sarankan kepada orang-orang yang mau berjuang. Sehingga kita tidak menjadi tangan di bawah, ya, tetap kita tangan di atas gitu. Saya sih tidak mau menilai ya selama itu aspek privat, tapi ini aspek publik itu pendapat. Jadi saya tidak melihat apa yang dilakukan Yusril, saya hanya melihat stick dengan pendapatnya. Pendapatnya sekarang ini ya kira-kira bela-bela yang curang lah. Margarito juga gitu, melipir-melipir ke yang curang. Ya udah, itulah mentalitasnya. Ya, mau diapain lagi? Jadi jangan salah, orang yang kaya juga takut miskin kadang-kadang ya. Jadi mental takut miskin, takut tidak berkuasa dan lain sebagainya itu sering menyergap kita. Ya, saya tidak menyebut nama tertentu, termasuk saya lah. Karena itu kita harus lawan itu. Seperti kata Anies misalnya, jangan takut menjadi oposisi. Mau seumur hidup jadi oposisi nggak apa-apa juga. Faisal Basri membuktikan bahwa dirinya menjadi oposisi seumur hidup nggak ada masalah. Yang paling penting adalah kita yakin bahwa rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu satu. Yang kedua, kita harus punya kemampuan spesifik sehingga kita tidak gampang dimatikan. Makanya saya katakan kalau mau mematikan orang kayak saya ya bunuhlah demokrasi, mati kita semua ya. Tetapi semakin demokrasi dibunuh, maka semakin orang akan bersuara. Tidak mati juga akhirnya. Tetap akan ada keberanian untuk bersuara. Dan bukan tidak mungkin, suara yang tertindas itu akan menjadi suara pemenang suatu saat. Gitu ya. Oke, saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Biar.